Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kembali kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Salatatul Usul, 3 landasan utama, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas perkataan Al-Imam rahimahullahu ta'ala, wa ba'da al-'ashri urija bihi ila as-sama'. Setelah beliau berdakwah selama 10 tahun, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tantangan perlawanan yang beliau hadapi dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Maka setelah 10 tahun beliau menyampaikan dakwah beliau, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kesempatan pada satu malam untuk melakukan perjalanan yang dikenal dengan nama Al-Isra'u wal Mi'raju. Ya, perjalanan yang sangat menakjubkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, di mana beliau melakukan perjalanan Al-Isra'. Isra' artinya melakukan perjalanan di malam hari dari Makkah Al-Mukarramah menuju Baitul Al-Maqdis yang ada di Palestina dengan mengendarai buraq, kendaraan malaikat yang sangat kencang dan cepat. Beliau bersama dengan Jibril, ditemani oleh Jibril, melakukan perjalanan Isra dari Makkah menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Sampai tatkala beliau sudah sampai di Palestina, maka beliau menambatkan buraq di salah satu di antara batu yang ada di sana. Kemudian setelahnya beliau melanjutkan perjalanan Mi'raj ditemani Jibril, yaitu naik menuju ke langit.
di mana pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan secara singkat perjalanan Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di langit yang pertama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Setelah Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit, maka malaikat penjaga pintu bertanya, "Siapa engkau?" Jibril berkata, "Aku adalah Jibril." "Siapa yang bersama denganmu?" Maka Jibril menjawab, "Muhammad." Malaikat penjaga pintu di langit dunia, di langit pertama mengatakan, "Waqad ursila ilaih." Apakah ia sudah diutus oleh Allah? Maka Jibril mengatakan sudah. Maka malaikat mengatakan, "Selamat datang, dan sebaik-baik orang yang datang adalah beliau." Maka dibukakan pintu dan keduanya pun masuk. Kemudian bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang disebutkan tatkala beliau melihat ke arah kanan maka beliau tertawa, dan tatkala beliau melihat ke arah kirinya maka beliau menangis. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Kenapa hal itu terjadi pada Adam alaihi salatu wassalam?" Maka Jibril mengatakan, yang dia lihat di sisi kanannya adalah keturunannya yang masuk ke dalam surga. Maka tatkala beliau melihat, maka beliau tertawa, bahagia melihat keturunannya masuk ke dalam surga. Dan tatkala beliau melihat ke arah kirinya, maka beliau menangis, dan itu adalah keturunan beliau, anak cucu beliau yang masuk ke dalam neraka. Maka tatkala beliau melihatnya, beliau menangis. Kemudian Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan sebagaimana kita bacakan pada pertemuan yang lalu, menuju langit yang kedua. Naik menuju langit yang kedua. Kemudian kembali Jibril meminta untuk dibukakan pintu, dan akhirnya dibuka. Dan Nabi SAW mengatakan, "Fafutiha lana fa idza ana bibnail khalah Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam." Setelah dibukakan pintu untuk kami, kiranya aku bertemu dengan dua orang nabi. Yang keduanya adalah dua nabi yang bersaudara, sama-sama ibnail khalah, yaitu hubungan kekerabatan antara keduanya dari sisi bibi mereka berdua, yakni Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa putra Maryam alaihi wassalatu wassalam. Maka Jibril mengatakan, "Ini Yahya dan ini Isa. Ucapkan salam kepada mereka berdua." Maka Nabi SAW mengucapkan salam, dan mereka menjawab salam Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, "Selamat datang saudara yang baik dan nabi yang baik." Kemudian mereka mendoakan kebaikan untukku, kata Rasulullah. Kemudian naik lagi menuju langit yang ketiga. Kemudian kembali meminta izin untuk dibukakan. Kembali terjadi dialog, "Siapa engkau? Siapa bersama engkau?" Sebagaimana di langit pertama dan di langit kedua. Setelah dibuka, maka Nabi SAW berkata, "Fafutiha lana." Dibukakanlah pintu untuk kami. Fa idza Nabi Yusuf alaihi salam, kiranya aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka Jibril memerintahkan untuk mengucapkan salam kepadanya, maka aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan dia menjawab salamku. Beliau berkata, "Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh." Kemudian Yusuf mendoakan kebaikan untukku. Yaqulur Rasul, Nabi bersabda, "Fa idza huwa qad u'tiya syatral hasan." Kiranya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sungguh telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala separuh daripada keindahan. Karena memang beliau memiliki wajah yang sangat tampan. Beliau memiliki wajah yang sangat tampan, sehingga disebutkan dalam cerita dalam surat Yusuf, para wanita tatkala diberikan jamuan kepada mereka, jamuan buah-buahan yang ada pisaunya, kemudian tiba-tiba di saat mereka sedang mengupas dan memotong buah-buah itu, maka Yusuf diperintahkan untuk keluar oleh
Zulaikha. Maka beliau keluar melewati mereka, ya, tanpa mereka sadari. Tatkala melihat wajah Yusuf, mereka pun terperanjat karenanya, karena kegantengan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sehingga tanpa mereka sadari yang mereka kupas dan yang mereka lukai adalah tangan mereka, bukan buahnya. Itu tanpa mereka sadar. Setelah lewat baru sadar. Subhanallah, bagaimana apa gantengnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Namun sebagian para ulama mengatakan lebih ganteng lagi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian sahabat mengatakan, tatkala di malam bulan purnama aku melihat bulan dan aku melihat wajah Nabi, aku tidak tahu mana di antara keduanya yang lebih indah. Ini wajah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik ke langit keempat, kembali meminta izin dan dibukakan. Faida Nabi Idris alaihi salam, dibukakan, kiranya aku bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Jibril memerintahkanku untuk mengucapkan salam kepadanya. Maka Nabi ini juga berkata sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, selamat datang saudara yang saleh, saudara yang baik, dan nabi yang saleh, nabi yang baik. Kemudian dia mendoakan kebaikan untukku. Kemudian dilanjutkan perjalanan menuju langit yang kelima, ya, dan dibukakan pintu, kiranya aku bertemu dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Aku bertemu dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Harun, atau aku diperintahkan oleh Jibril untuk mengucapkan salam kepadanya. Maka aku mengucapkan salam dan dia menjawab salamku. Kemudian dia juga berkata, marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih. Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh, dan dia mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanan, naik terus menuju langit yang keenam. Ini dalam waktu satu malam, ya. Padahal sebagaimana kita maklumi bersama, jarak antara satu langit dengan langit di atasnya itu 500 tahun perjalanan. Tapi malam itu Allah berikan kemampuan kepada Nabi SAW untuk melakukan perjalanan yang sangat cepat. Kemudian setelah dibukakan, Nabi SAW mengatakan, fafutiha lana fa idza ana bi Musa alaihi salatu wassalam. Kiranya aku bertemu di langit yang keenam dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, bertemu dengan Nabi Musa, aku mengucapkan salam kepadanya dan dia menjawab, dan dia juga berkata, marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih. Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Qala Rasul, Nabi bersabda, falamma tajawaztuhu baka. Tatkala aku akan melewatinya, aku akan meninggalkannya, naik menuju langit yang ketujuh, Nabi Musa menangis. Qila lahu, dikatakan kepada mayubkika, Nabi Musa menangis. Seorang yang gagah, seorang yang kuat, sebagaimana kita maklumi dalam riwayat, dia memukul seorang Qibti, seorang Mesir, sekali pukulan langsung apa? Langsung mati. Ini kuatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi tatkala Nabi akan melewatinya, beliau menangis alaihi salatu wassalam. Ditanyakan, kenapa engkau menangis? Qala abqi li'anna ghulaman. Dia mengatakan, aku menangis karena ada seorang anak. Kata gulam, seorang anak ini bukan merendahkan kedudukan apa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada bukan merendahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ini merupakan ungkapan ya seorang nabi yang datang jauh setelah aku. Bu'itsa ba'di, diutus setelah aku. Yadkhulul jannata min ummatihi aktsar mimma yadkhuluha min ummati. Tapi umatnya yang masuk surga lebih banyak dibandingkan dengan umatku yang masuk ke dalam surga. Karena memang ikhwan, alhamdulillah umat Islam ini adalah umat yang terbanyak masuk ke dalam surga. Nabi SAW pernah mengatakan, di akhir ungkapan Nabi SAW mengatakan, aku berdoa kepada Allah. Tatkala Nabi SAW menceritakan bahwa Allah berkata kepada Adam, keluarkan kelompok-kelompok yang akan dicampakkan ke dalam neraka.
Maka Adam bertanya, "Wa ma ba'tsun nar?" Apa yang maksud dengan ba'tsun nar ya Allah? Maka Allah mengatakan, campakkan ke dalam neraka dari setiap 1000 manusia 999 orang. Ya bayangkan, dari setiap 1000 masukkan ke dalam neraka, campakkan ke dalam neraka 999. Berarti yang selamat masuk surga hanya satu. Maka Nabi mengatakan di hari itulah, kata Rasulullah, seorang anak akan bisa berubah karena mendengar perintah ini. Di hari itulah kalau ada seorang yang sedang hamil, seorang wanita yang sedang hamil, maka langsung gugur kehamilannya karena dahsyatnya apa yang dia dengar. Karena yang selamat cuma 1 dari 1000 orang. Sehingga para sahabat kala itu merasa takut. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa pula di antara kami yang 1 itu bisa selamat masuk ke dalam surga?" Maka Nabi mengatakan, "Jangan takut kalian, karena kalian apabila dibandingkan dengan Ya'juj yang Ma'juj di dalam neraka, maka Ya'juj dan Ma'juj 1000, kalian masih 1 di dalam neraka." Ya'juj dan Ma'juj itu adalah keturunan Nabi Adam, tapi bangsanya atau keturunannya berbeda dengan kita. Jadi kalau Ya'juj dan Ma'juj sudah 1000 di dalam neraka jumlahnya, yang dari bangsa seperti kita ini masih 1. Kemudian Nabi SAW memberikan hiburan, memberikan kabar gembira kepada para sahabat, khususnya kepada umat Islam. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga kiranya kalian sepertiga penduduk surga. Maka para sahabat bertakbir. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, aku berdoa kepada Allah, dan doa beliau mustajab, moga kiranya kalian separuh penduduk surga. Jadi separuh penduduk surga umat Islam. Separuh penduduk surga umat Islam. Surga yang luas itu separuhnya kita umat Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sedangkan separuh yang lainnya umat Islam juga ada di sana. Jadi separuhnya kita yang megang, separuh sisanya kita juga berserikat, bercampur baur dengan umat-umat selain kita. Ini menunjukkan umat Islam adalah umat yang terbanyak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin, ini menyebabkan Nabi Musa menangis. Beliau mengatakan, seorang nabi yang diutus setelahku, umat yang masuk surga jauh lebih banyak daripada umatku yang masuk ke dalam surga. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanan menuju langit yang ke-7. Minta dibukakan pintu dan dibuka. Setelah masuk, fa futiha lana fa idza ana bi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah dibukakan, kami pun naik masuk ke langit ke-7. Kiranya aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur. Beliau sedang duduk menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la yauduna ilaihi. Kiranya Baitul Ma'mur itu adalah tempat ibadah. Baitul Ma'mur adalah masjidnya para malaikat di atas langit sana, langit ke-7, yang tepat berada di atas Ka'bah. Nabi mengatakan dalam riwayat lain, kalau seandainya Baitul Ma'mur itu runtuh ke bawah misalnya, maka dia akan jatuh tepat di posisi Ka'bah kita yang ada di Mekah. Kiranya Nabi mengatakan Baitul Ma'mur itu setiap harinya dimakmurkan dan dimasuki oleh 70.000 malaikat, dan 70.000 malaikat ini tidak akan kembali kepadanya untuk selama-lamanya. Jadi setiap harinya 70.000 malaikat yang memasuki Baitul Ma'mur, dan 70.000 ini pertama kali masuk dan itu yang terakhir untuk mereka. Ini menunjukkan jumlah malaikat sangat banyak sekali. Jumlah malaikat sangat banyak. Bayangkan dari semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, Baitul Ma'mur ada di langit ke-7. Dari semenjak itu sampai hari ini, setiap harinya berapa? 70.000. Berarti berapa jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala? Makanya Nabi SAW mengatakan langit mengeluarkan suara gemuruh, suara seperti seekor unta yang keberatan menahan beban yang ada di pundaknya, yang ada di punggungnya. Mengeluarkan suara karena apa? Terlalu berat. Dan Nabi SAW mengatakan wajar dan layak langit mengeluarkan suara
Karena tidak ada di langit jarak seperti ini, kata Nabi. Nabi mengisyaratkan jarinya. Tidak ada celah seperti ini di langit, kata Rasulullah, kecuali di situ ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Berarti rapat. Padahal kita tahu langit itu semakin dia ke atas semakin luas. Langit yang menaungi bumi kita, langit dunia itu lebih luas dari bumi. Langit kedua lebih luas dari langit yang pertama. Langit yang ketiga lebih luas dari langit yang kedua. Karena alam semesta ini semakin naik ke atas dia semakin luas. Coba bayangkan luasnya langit itu dipenuhi oleh malaikat. Berapa jumlah malaikat? Ini luar biasa, ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka Jibril berkata kepadaku, "Hada abuka Ibrahim." Ini bapakmu Ibrahim. Datangi ia, ucapkan salam kepadanya. Maka aku mengucapkan salam dan dia menjawab salamku. Kemudian beliau berkata, "Marhaban bil ibni salih wan nabiy salih." Selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Ini khaliqah muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di langit yang ketujuh, dan ini adalah pertemuan terakhir Nabi di langit dengan para nabi. Jadi tidak semua nabi bertemu dengan beliau. Sebagian para ulama mencoba untuk menyingkat hikmah kenapa Nabi hanya bertemu dengan nabi-nabi ini saja. Ya. Kenapa Nabi hanya bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria, bertemu dengan Nabi Isa putra Maryam, hanya bertemu dengan Nabi Harun, Nabi Musa, tidak bertemu dengan Nabi yang lain. Padahal jumlah Nabi sangat banyak. Sebagian para ulama mengatakan hikmah kenapa beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini tahun ke-10 dari dakwah beliau. Tidak lama setelah ini beliau harus hijrah. Beliau akan diusir dari mana? Makkah. Beliau akan diusir dari Makkah. Kaumnya akan berniat untuk membunuh beliau. Jadi dengan terpaksa beliau harus keluar dari Makkah. Maka hikmah Allah menentukan beliau bertemu dengan Nabi Adam. Seakan-akan Allah ingin sampaikan pesan kepada Nabi kita yang mulia SAW. Adam itu juga pernah dikeluarkan dari surga, tapi dia akan kembali ke surga. Sebagaimana Anda ya Muhammad, Anda akan dikeluarkan, akan diusir dari Mekah, tapi satu saat nanti Anda akan kembali lagi kemana? Ke Mekah. Ini pesan yang ingin disampaikan Allah kepada siapa? Kepada Nabi, supaya beliau itu tidak terlalu bersedih nanti tatkala beliau diusir. Sebagaimana kita telah jelaskan, mencintai tanah air merupakan fitrah. Jadi diusir dari kampung halaman adalah suatu hal yang sangat berat. Contoh misalnya, kalau ada antum tinggal di satu negeri, kemudian penduduk negeri itu beramai-ramai mengusir antum dari negeri itu, kira-kira gimana rasanya? Sedihnya luar biasa. Tidak akan tenang seorang hidup di perantauan, kecuali kalau tempat perantauannya sudah menjadi kampung halamannya. Nah, jadi ini yang ingin disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi kita tatkala beliau bertemu dengan apa? Dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam. Nabi SAW bertemu dengan keduanya. Allah ingin sampaikan pesan bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam tatkala mereka berdua berdakwah, maka orang-orang Yahudi sangat memusuhi mereka. Jadi Allah seakan-akan berpesan, nanti di tempat hijrahmu engkau akan berhadapan dan berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi akan memusuhi engkau sebagaimana mereka juga pernah memusuhi Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Jadi bersabar menghadapi mereka. Ini pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah, hanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang dipertemukan Allah dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin sampaikan pesan kepada beliau bahwa Nabi Yusuf yang memusuhi beliau dan menimpakan keburukan kepada beliau itu adalah dari saudara, dari keluarga yang terdekat. Maka engkau jangan bersedih tatkala keluarga terdekatmu itu apa? Memusuhi engkau. Termasuk siapa? Abu Lahab. Karena perjalanan Isra dan Mi'raj ini hakikatnya adalah menghibur siapa?
hati Nabi kita yang mulia SAW. Karena kejadian ini, perjalanan ini diberikan kesempatan oleh Allah kepada Nabi setelah Abu Talib meninggal, setelah Khadijah meninggal, dan setelah dakwah beliau di Taif ditolak mentah-mentah. Ini hiburan bagi Nabi SAW. Jadi Allah ingin sampaikan pesan kepada Nabi. Itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang menimpakan keburukan pada beliau adalah kerabat. Jadi kalau ada kerabatmu yang menentang seperti Abu Lahab, bagaimana bencinya beliau dengan siapa? Dengan Nabi. Sampai tatkala Nabi mengumumkan dakwahnya, 2 anak putri Nabi itu sudah menikah dengan 2 anak laki-laki Abu Lahab. Jadi sudah besan dia. Ya. Abu Lahab itu adalah paman kandungnya siapa? Rasul. Maka setelah Nabi menyampaikan dakwahnya, karena bencinya Abu Lahab kepada Nabi, langsung kedua anak putranya dipanggil oleh Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Ceraikan istri kalian berdua. Untuk membuat tekanan kepada siapa? Rasul, untuk membuat hati Nabi kita susah dan sedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingin menyampaikan pesan, bersabar sekalipun kerabatmu menentang dakwahmu. Kemudian hikmah dibalik pertemuan beliau dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam, Allah telah mengangkat derajat Nabi Idris dengan kedudukan yang sangat tinggi. Maka engkau juga kami akan angkat kedudukanmu dengan kedudukan yang sangat tinggi. Hikmah dibalik pertemuan beliau dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam, Nabi Harun tatkala ditinggal oleh Nabi Musa dan berdakwah menghalangi Bani Israel untuk menyembah sapi, anak sapi, Nabi Harun dibenci, bahkan hampir dibunuh. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Umatnya mencintai siapa? Nabi Harun. Begitu juga engkau bersabar berdakwah. Suatu hari nanti umatmu akan membelamu, kaummu akan membelamu. Dan ini banyak ya, orang-orang yang tadinya memusuhi Rasulullah akhirnya apa? Mencintai Rasulullah. Sama seperti kisah yang sangat menakjubkan, seorang dari Yamamah bernama siapa? Sumamah ibnu Uzal. Sumamah bin Uzal. Beliau ditangkap oleh kaum muslimin. Ya, beliau ditangkap oleh kaum muslimin, kemudian dibawa ke Madinah. Ditangkap, dibawa ke Madinah. Apa kata Nabi? Ikat dia di tiang masjid. Diikat dia. Diikat di tiang masjid untuk melihat gimana keseharian kaum muslimin, ibadah mereka, hubungan mereka, dikasih makan, dikasih minum beliau. Tapi dalam keadaan diikat karena tawanan. Setiap kali Nabi melewati Sumamah, Nabi bertanya kepadanya, gimana kabarnya Sumamah? Dalam keadaan terikat ditanya oleh Nabi. Tawanan. Sumamah mengatakan, kalau engkau membunuh tawanan, maksud engkau bunuh saya, engkau akan membunuh seorang yang memiliki darah. Taqtul dzadab. Engkau akan membunuh seorang yang memiliki darah. Maksudnya seakan-akan dia mengatakan seperti ini, kalau berani engkau membunuh saya, itu kaumku itu nggak akan tinggal diam. Tapi kalau engkau bebaskan orang yang terikat ini, maksudnya itu dirinya, maka engkau akan mendapatkan balasan yang setimpal nanti ya Muhammad. Kemudian Nabi tinggal. Nabi tidak komentari apapun. Besoknya Nabi lewat, Nabi tanya lagi, gimana hari ini kabarnya? Tetap jawabannya sama. Kalau engkau bunuh orang yang punya darah. Kalau engkau lepaskan, bebaskan, maka engkau bebaskan orang yang akan mampu memberikan pemberian ucapan terima kasih yang sangat luar biasa. Nabi tinggalkan. Di hari ketiga Nabi mengatakan, lepaskan ikatannya. Lepaskan ikatannya. Maka dilepas. Lepaskan, biarkan dia pergi. Karena Nabi tahu ya, orang ini kayaknya sudah tertarik dengan Islam. Setelah dia dilepaskan, maka dia pun pergi. Kiranya pergi tidak balik ke kampungnya, dia pergi cari sumur. Dia mandi, dia bersuci, kemudian balik lagi dan mengucapkan syahadat di hadapan siapa? Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya sebelum aku masuk Islam, tidak ada wajah yang paling aku benci kecuali wajah Anda. Tapi setelah masuk Islam, maka wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Sebelum aku masuk Islam, tidak ada negeri yang paling aku benci kecuali negeri Madinah. Setelah aku masuk Islam, maka Madinah merupakan negeri yang paling aku cintai. Begitu cinta ya. Jadi kita mencintai seorang itu
Bukan hanya orang yang kita cintai, sampai kampung halamannya pun kita cintai. Itu berarti cintanya itu betul dan benar. Jadi kalau kita cinta Nabi, kampung halaman Nabi pun kita harus cintai. Tempat hijrah beliau pun harus kita cintai. Mana itu? Mekah dan Madinah. Makanya kalau ada orang Muslim yang cinta Nabi, benci Mekah, benci Madinah, itu dipertanyakan itu. Betul nggak cintanya? Karena cinta yang benar menarik seseorang untuk mencintai semua yang terkait dengan orang yang dia cintai. Sampai subhanallah, cerita Abu Zar ini lari dari pembahasan masalah cinta. Cerita Abu Zar. Ada seorang istri yang cinta sekali dengan suaminya. Dia tatkala memuji suaminya, dia puji-puji suaminya setinggi-tingginya. Bahkan setelah dia puji suaminya, dia puji ibu suaminya, yakni mertuanya. Dia puji anak bawaan suaminya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, dia puja anjing yang dimiliki oleh suaminya. Dia puji juga. Itu baru cinta. Ini kita cinta kepada Nabi, benci pula dengan Madinah, benci pula dengan Makkah, benci pula dengan bahasa Arab, benci pula dengan bangsa yang Nabi itu lahir dari bangsa itu. Itu benci Arab. Aneh, benci Arab. Padahal Nabi kita dari bangsa Arab. Iya, kita kita ingkari atau tidak kita ingkari, kita tolak atau tidak tolak, mau tak mau, memang Nabi kita dari bangsa Arab. Makanya orang Yahudi sangat iri, yang sebelumnya mereka berharap dari bangsa Yahudi, kiranya dari bangsa Arab. Jadi ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini subhanallah hikmah ya. Kenapa beliau bertemu dengan Nabi Harun? Nabi Harun sempat dibenci, sempat akan dibunuh, tapi akhirnya kaumnya mencintainya, dan itu yang akan terjadi pada engkau ya Muhammad. Sama seperti cerita Sumamah bin Utsal tadi radhiyallahu taala anhu. Hikmah di balik bertemunya beliau dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghadapi tantangan yang sangat berat dari kaumnya. Luar biasa. Sampai ada ungkapan yang sangat luar biasa dari Bani Israel kepada Nabi Musa. Di antaranya coba, diajak berperang ke Baitul Maqdis, apa kata Bani Israel? Karena Nabi Musa mengingatkan, ayolah, kalau kalian masuk menang ya kalian. Mereka mengatakan di sana ada orang kuat menguasai daerah tersebut, kami nggak akan mau. Nabi Musa mengatakan, jadi Allah, berangkat saja perang, pasti menang. Mereka mengatakan, ya kalau paksa-maksa juga, udah pergi kau ke Tuhanmu. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergi engkau bersama Tuhanmu, berperang kalian berdua, kami duduk saja sini, nunggu nanti hasilnya apa. Kalau menang baru kami masuk. Ini kan kurang ajar dengan siapa? Nabi. Ya, tapi Nabi Musa bisa bersabar. Sampai ada ungkapan lagi kepada Nabi Musa, kami sudah tertindas wahai Musa. Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kami ini sudah selalu tertindas sebelum kau datang dan setelah engkau diutus juga sama keadaannya. Maksudnya kau ini enggak bisa mendatangkan kebaikan untuk kami, enggak bisa merubah keadaan kami. Sebelum kau datang kami ditindas oleh Firaun dan masyarakatnya. Setelah kau datang enggak ada perubahan keadaan. Maksudnya kau ini enggak ada faedahnya di kalangan kami. Tapi Nabi Musa tetap bersabar. Nabi Musa tetap bersabar. Yang ingin disampaikan Allah pesan kepada Nabi, coba engkau contoh Nabi Musa dalam kesabaran. Sekalipun berat, coba contoh Nabi Musa. Makanya selalu Nabi SAW kalau beliau menghadapi tekanan, penghinaan, cacian dari kaumnya, Nabi berkata, laqad udhiya Musa bi aktsara min hadza fasabar. Nabi Musa telah disakiti dengan sesuatu yang lebih banyak, lebih menyakitkan dari ini, tapi Nabi Musa bisa bersabar. Kenapa aku tak bisa bersabar? Itu maksudnya. Ini pesan yang ingin disampaikan. Kenapa di langit ke-6 hanya bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian hikmah di balik bertemunya beliau dengan Nabi Ibrahim. Ya.
Nabi Ibrahim ketepatan waktu itu duduk menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Yang kita katakan Baitul Ma'mur itu tepat berada di atas Ka'bah. Allah ingin sampaikan pesan kepada Nabi, akhir daripada dakwahmu nanti engkau akan kuasai Mekah. Engkau akan melaksanakan ibadah haji di Mekah. Engkau akan mengagungkan Baitullah yang ada di Mekah sebagaimana Nabi Ibrahim dengan aman, nyaman, tentram duduk sambil bersandar di mana? Di Baitul Ma'mur. Ini pesan yang akan disampaikan Allah, yang disampaikan Allah tatkala beliau bertemu dengan siapa? Dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah melewati Nabi Ibrahim, Nabi diizinkan masuk ke dalam surga. Subhanallah, diizinkan masuk ke dalam surga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tatkala aku masuk ke dalam surga, aku dimasukkan ke dalam surga, kiranya aku dapati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubah-kubah di surga itu terbuat dari mutiara. Kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Dan aku dapati ada 4 sungai, sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Muhammad, sungai yang mengalir dengan air yang tawar, yang sangat jernih, yang tidak berubah rasanya. Dan ada sungai susu, ada sungai khamar, dan ada sungai madu. Ya, terus diceritakan oleh Nabi apa yang beliau lihat di dalam surga, sampai Nabi mengatakan, sungguhnya Allah telah siapkan di surga untuk hamba-hambanya yang saleh nikmat yang tidak pernah dipandang oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di hati seorang manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sungai Kautsar di dalam surga. Ini sungai Kautsar, sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat apa? Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Aku melihat sungai Kautsar. Aku lihat, tatkala aku berjalan di surga, kata Nabi, kiranya aku melihat sungai yang pinggirannya itu terbuat dari emas. Masya Allah, emas. Jadi apa bahasanya? Bentengnya itu di pinggir sungai kanan kiri terbuat dari emas. Kalau kita paling hebat dari apa? Dari batako, dari batu-batu, itu dari emas. Bagaimana indahnya? Ya. Dan tempat alirannya kalau kita tanah, Nabi SAW katakan dari yakut, dari mutiara. Jadi mutiara pinggirannya emas. Turbatuhu atyabu minal misk. Tanah di dekatnya itu lebih wangi dari minyak kasturi. Airnya lebih manis dari madu, wa abyadu minadz thalj, dan lebih putih dari salju, lebih putih dari salju. Ya, sebagian ulama mengatakan telaga yang ada di mahsyar itu airnya dari sungai di surga ini. Telaga yang ada di mahsyar yang dimiliki oleh Nabi, telaga Nabi, airnya itu dari apa? Dari surga, dari sungai Kautsar. Ini ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melihat ada seorang jariyatan syabbah, seorang bidadari yang sangat muda, yang cantik wajahnya. Aku bertanya kepadanya, ditanya oleh Nabi, kamu milik siapa? Maka dia mengatakan, aku bidadari yang dimiliki oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, saya milik Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Nabi balik esoknya, ya, Nabi sampaikan kepada Zaid bahwa engkau sudah punya apa? Bidadari di surga. Kalau kita juga insyaallah punya, ya. Amin lah. Amin insyaallah. Maksudnya yang di belakang itu jadi bidadari kita, yang bukan bidadari yang lain. Istri kita di belakang ini menjadi bidadari kita di sana. Nah, itu maka aminnya di situ. Jangan pikir yang lain, ya. Bapak-bapak ini kadang payah juga, ya. Baik.
Kemudian Nabi SAW mendengar derap langkah di dalam surga. Ada suara derap langkah. Nabi mengatakan, siapa ini? Maka Jibril mengatakan, ini Bilal al-Mu'adzin. Ini suara langkah Bilal ya Muhammad. Faqala Nabiullah, maka Nabi SAW mengatakan, qad aflaha Bilal. Sungguh sangat beruntung siapa? Bilal. Sungguh sangat beruntung Bilal, karena suara langkah yang sudah saya dengar di surga. Di dalam penduduk surga berarti beliau ini. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, ceritakan kepadaku amal apa yang paling kau harapkan setelah kau masuk Islam, sehingga aku bisa mendengar suara derap langkah sandalmu di surga di depanku. Maka Bilal mengatakan, tidak ada satu amal ya Rasulullah yang aku lakukan setelah aku masuk Islam, kecuali aku senantiasa menjaga wuduku, selalu bersuci, batal suci, batal suci. Tapi kalau di kita ini agak berat, karena kita dibanding sucinya lebih banyak apa? Batalnya. Nah, kalau orang di sana di Timur Tengah itu memang batalnya itu susah. Akan saya punya kenalan, pernah saya duduk bersamanya dari asar, lanjut maghrib, lanjut isya, tak wudu dia. Dia berkata kepada saya, wudu zuhur sampai isya. Wudu zuhur sampai isya. Kita 10 menit batal. Ya kan? Setengah jam batal. Payahlah wudu terus kerja. Kalau mereka Masya Allah memang tahan luar biasa. Hah? Jangan makan cabai. Wallahu ta'ala alam ya. Jadi subhanallah. Jadi selalu menjaga kesucian baik siang maupun malam. Dan tidaklah aku bersuci kecuali aku melakukan salat 2 rakaat atau salat semampuku. Ya, salat sunnah wudu. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian Nabi diberikan beberapa pilihan minuman. Ada 3, 1 susu, 1 khamar, 1 madu. Jibril mengatakan, pilih mau minum yang mana. Maka Nabi ambil susu. Kemudian Nabi minum. Apa kata Jibril? Tepat, engkau telah memilih fitrah. Kalau engkau pilih khamar, maka umatmu akan rusak. Umatmu akan rusak. Nabi pilih apa? Susu. Kenapa Nabi tak pilih madu? Padahal madu. Maka para ulama, sebagian ulama mengatakan perjalanan dari Mekah menuju langit ke-7 itu lelah dan haus. Kalau pilih madu mana bisa menghilangkan apa? Haus, malah apa? Tambah haus kan? Maka Nabi pilih susu. Kemudian yang kedua, madu ini kalau diminum itu beda dengan susu, karena susu adalah kebutuhan. Jadi orang minum susu biasa saja. Beda ya, misalnya Anda di depan orang minum madu dengan Anda depan orang minum susu, itu biasanya lebih bangga kita minum salah madu karena dia lebih mahal. Maka para ulama mengatakan kalau Nabi memilih madu, kita bisa juga nanti menjadi pongah dan angkuh tatkala kita minum apa? Madu. Maka Masya Allah Nabi sesuai fitrah beliau pilih apa? Susu. Maka Jibril mengatakan, asabtal fitrata anta wa ummatak. Tepat ya Rasulullah, engkau telah memilih sesuatu yang sesuai dengan fitrah, dan itu pula yang akan dipilih oleh umat. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu ya, masih panjang ini. Perjalanan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah. Sampai nanti Sidratul Muntaha ditutupi oleh awan, Jibril turun. Ya, maka Nabi terus naik sendiri sampai beliau mendengar suara torehan Al-Qalam. Sudah sangat dekat dengan siapa? Dengan Rabbul Alamin Subhanahu wa taala, dan di situ nanti ada beberapa wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi secara langsung tanpa melalui perantara apa? Jibril. Jadi ini Masya Allah ya, perjalanan yang sangat luar biasa, itu perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan nanti kita juga akan ceritakan bagaimana turunnya beliau dan bagaimana nanti perjalanan beliau dari Baitul Maqdis menuju Makkah, apa saja yang terjadi di perjalanan tatkala beliau pulang. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan ada faedahnya
dan memberi tambahan wawasan dan ilmu kepada kita sehingga meningkatkan iman kita kepada Allah. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.